Lek durung bertarekah enggak iso ikhlas, enggak iso sabar ngono. Mek semangat tok dari nafsu. Ustadz yang profesional gimana? Ya pinter ngono lho. Profesional tenan. Nek ngajar tasawuf ya ngerti nguasai tasawuf tenan. Lek bicara Quran ya hafal Quran, ya ngerti bahasa Arab ngono. Namanya profesional. Tidak cukup itu, kudu ustadz yang irsyad. Jadi profesional bertarekah bahasanya. Orang yang bisa memberikan irsyad itu mursyid. Atau orang yang bermursyid bertarekah. Masuk dunia sufi, dunia sofai, dunia tarekah berirsyad. Nah, Abi ini punya mursyid. Abi ini saya ini punya mursyid. Saya menguasai juga, saya bisa bahasa Arab, ya. Saya menguasai Al-Quran, saya menguasai ribuan hadis, maka saya berani mengatakan aku profesional. Ngono lah. Lah saya juga bertarekah. Sapa mursyidmu? Yang terakhir ini adalah Syekh Al-Arif Billah Muhammad Nizam As-Saffar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa asra'ihi wa man tabi'a hudahu wa wala. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Anak-anakku yang saya cintai, baik yang ikut secara luring maupun secara daring. Ini 3 orang yang secara luring. Yang pertama Novida dari Buleleng. Sehat? Kemarin kayak loyo. Alhamdulillah. Kemudian Empok Nur, ya habis jalan-jalan dari Bedengan ya. Ngafe. Lalu adik kita Tutu atau Tata. Cek. Baik, dan juga yang lain-lain yang sedang secara daring ikut bergabung dalam pengajian ini, Pondok Pesantren Bait Al-Quran Nurus Sofa. Orang kadang mempersepsi atau punya persepsi terhadap nama itu. Wah, Pondok Bait Al-Quran Nurus Sofa nanti begitu mondok langsung disuruh menghafalkan Quran. Enggak begitu. Jadi saya sengaja menformat pondok ini tidak taklim wa tahfidz. Jadi ini pondok ini adalah tahlil wa tafhim, ya. Tahlil wa tafhim. Kalau pesantren An-Sofa itu dasar pemikirannya lah taklim wa tahfidz. Maka ada kitab standar di sana itu. Ada buku-buku kitab-kitab kuning yang diajarkan. Misal Al-Adab fi Hamalatil Quran. Lalu ada fikih. Nah, misalnya takrib atau Fathul Qorib Mujib. Lalu ada kajian Islam komprehensif yang diajar oleh Ustadz Dr. Amin Nur, ya. Lalu ada fasoha, ada setoran Quran dan lain sebagainya. Ya, pokoknya hafal lah di sana itu. Pokoknya hafal selesai, paham nggak paham urusan, yang penting tahfidz. Taklim itu ngajar, itu ada pengajaran pondok secara standar. Apa standarnya pesantren itu? Ya belajar bahasa Arab pertama, nahwu, ya lah. Nahwu, sorof terutama, namanya gramatika. Sintek dan morfologi itu yang paling utama. Baru nanti menginjak pada stylistika, yaitu ilmu balaghah, bayan, ma'ani badi dan lain sebagainya. Itu secara basicnya itu. Lalu yang kemudian fikih. Apa fikih itu? Agar supaya bisa beribadah. Ada buku standar namanya Fathul Qorib. Ya, ini dikaji. Lalu karena menghafal Quran dikasih adab, al-adab fi hamalatil Quran. Nah, dikaji. Lalu dan setoran hafalan. Nah, tidak begitu diperhatikan, paham nggak paham, ngerti nggak ngerti, pokok apal gitu aja. Apal selesai sudah. Lah, pondok pesantren Bait Al-Quran Nurus Sofa ini beda. Bedanya di mana? Ini dasar pemikirannya adalah tahlil wa tafhim. Apa tahlil itu? Jadi tetap Quran menjadi basic
utamanya, tapi ditahlil, dianalisa dengan berbagai pendekatan ilmu psikologi, ilmu sosiologi, ilmu biologi. Kalau biologi saya nggak bisa ya. Ilmu apalah, filsafat, tasawuf, untuk mentahlil ayat Al-Quran itu agar didapatkan satu pengertian, lalu bisa dipraktekkan. Maka di sini tidak ada setoran. Bukan tidak ada setoran, kalian kalau ingin setor ya saya layani. Seperti Tata ya, karena sudah punya hafalan ya di murojaah sendiri. Nanti kalau ingin store ya store ke Abi atau nanti store kepada yang lain. Nah, seperti Novida kan sudah hatam Qur'annya ya, Mpok Nur juga sudah. Ya, tinggal mentahlil saja. Nanti tahu-tahu kalau kalian tahlil, jadi biasanya pengalaman itu kalau kita tahlil sedemikian rupa, maka Quran itu ayat-ayatnya begitu tarosuh, mancep dalam ingatan kita. Nah, kalau kita menghafalkan itu tahu berbagai hal yang terkait dengan ayat yang kita baca itu akan kuat ingatannya itu. Tapi kalau begitu dibaca itu memeliharanya agak repot. Harus murojaah dan lain sebagainya. Tapi kalau ditahlil itu dikaitkan dengan kehidupan kita sehari-hari, dikomunikasikan dengan kehidupan sehari-hari. Lah di sini sengaja karena Abi ini menekuni tasawuf ya, buku-buku tasawuf saya baca semuanya ya, tidak semuanya lah, paketnya sudah banyak buku saya baca, demikian juga filsafat saya kuasai. Maka saya tahlil Quran ini melalui pendekatan ontologis, epistemologis, dan aksiologis, ada yang disebut dengan filsafat. Melalui pendekatan tasawuf, yaitu apa? Iman, ilmu, nikmat, takwa, dan nafsu, ya. Melalui pendekatan thariqah, apa thariqah itu? Epistemologi. Keduanya ini antara tasawuf dan filsafat kita gabungkan agar supaya didapatkan satu pengertian untuk bisa dipraktekkan secara tepat dan benar. Karena problema kita beragama itu menurut saya problema epistemologi, problema praktek. Kalau rohnya itu semuanya sudah pada roh itu. Kalau beragamanya kayaknya sudah beragama. Hanya prakteknya ini, aspek epistemologinya yang perlu apa epistemologi itu? Ya ketepatan di dalam memperlakukan agama. Ketepatan ini menjadi penting. Kenapa? Kalau agama ini hanya disajikan dalam bentuk kebenaran ya, benar saja, ini sering kontraproduktif. Satu contoh misalnya, takbir itu kalimatnya apa? Ucapan takbir. Allahu Akbar kan? Diucap asal tidak dirubah. Allahu Akbar itu diucapkan kapan saja, di mana saja itu benar. Hanya saja ketepatannya, ya. Bagaimana takbir itu tepat? Nah, ini perlu tempat dan perlu apa? Sikon. Nah, disinilah diperlukan kajian yang mendalam, gabungan antara ontologis, epistemologis, aksiologis, iman, ilmu, nikmat, takwa, dan nafsu yang harus dikendalikan. Kalau kita takbir misalnya di malam apa istilahnya itu? Di malam Idul Adha dan juga malam Idul Fitri ya, itu benar dan tepat. Tapi kalau kita takbir di siang hari di jalanan, takbir itu benar tapi bisa jadi kurang tepat. Nah, ya loh. Lah, makanya pendekatannya ini filsafat digabungkan dengan tasawuf. Filsafat itu bicara 3, yaitu ontologis, bicara apa hakikat, lalu epistemologis, metodologi, cara, ketepatan, lalu aksiologis yaitu nilai guna atau manfaat. Lalu tasawuf itu apa? Tasawuf itu iman diri kita ya, ilmu dalam diri kita, dalam dada, nikmat dalam rasa kita, ya, takwa dalam dada kita, nafsu dalam jasad kita yang mesti dipimpin oleh iman, dipimpin oleh ilmu, dipimpin oleh nikmat, dikendalikan oleh takwa, sehingga nafsu tidak menjadi liar. Gitu. Lah, maka saya kembali ke depan bahwa pondok pesantren atau Bait Al-Quran Nurus Sofa ini, Ma'had Bait Al-Quran Nurus Sofa ini, fokusnya, ya, tarkisnya bukan pada taklim wa tahfidz, tapi pada tahlil wa tafhim. Ya, tahlil itu analisa, didekati dengan berbagai perspektif ilmu. Ya, di sini karena saya ini
menekuni filsafat, demikian juga tasawuf, ya. Maka saya gabungkan ini, semoga ini bisa. Saya nggak bisa bicara yang lain itu loh. Kalau disuruh bicara tafsir, bukan nggak bisa ya. Saya ya bisa-bisa saja, tapi saya lebih menemukan itu loh. Passion saya itu, saya merasakan passion itu. Maka impianmu itu apa? Orang itu harus punya impian. Aku ini loh, ada 10 misalnya. Hobiku itu apa? Organisasi. Organisasi kan ini. Ojo kabeh-kabeh. Nek kabeh-kabeh kamu nggak bisa fokus. Dan kalau nggak bisa fokus, dijamin kamu gagal. Alias nggak sukses. Tapi coba temukan dirimu itu. Kamu punya impian apa dalam hidup itu? Ini, inilah aku ini. Misalnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Maka perlu musyawarah ya. Perlu musyawarah. Misalnya, si empok ini apa? Apa? Kamu itu apa, Pok? Itu. Tulis. Ini, aku ini. Fokus pada yang satu itu. Sampai kamu ketemu dengan passionmu. Kalau kamu sudah bertemu dengan passionmu istilahnya, apa ya? Kamu senang di situ dan kamu fokus di situ, kamu bicara itu, melakukan itu tidak akan kehabisan bahan atau materi. Nah, seperti Abi ini, saya itu kalau udah bicara filsafat, tasawuf, ya sudah. Lah mbok bicara rong dino kuat saya. Asal yang mendengarkan kuat. Semalam suntuk kuat. Ya kiai-kiai di Sukoharjo misalnya, ada Kiai Yazid, Kiai Anjum, ya, ada banyak kiai di sana itu. Kalau udah ngumpul ya, udah ngumpul itu 4-5 jam itu kuat itu. Padahal Kiai Yazid sudah sepuh ya. Apa? Ya kenapa? Karena tasawuf itu bicara diri. Tasawuf itu bicara diri, lalu filsafat ini saya gunakan sebagai analisa itu. Bukan serta-merta kita ini belajar filsafat, tidak. Karena kita ini juga kadang-kadang a priori ya. Belum tahu apa-apa sudah menghukumi itu loh. Filsafat itu haram loh. Piye tong filsafat haram? Orang yang menggunakan filsafat untuk kepentingan nafsunya yang haram itu loh. Filsafat itu netral. Sekarang itu pisau yang tajam. Itu kan membahayakan. Bisa melukai siapapun. Sing dosa itu pisaunya apa yang menggunakan. Nah, kalau kamu gunakan untuk ngirisi daging, ya toh, yang indah, ya toh, yang bagus, bentuknya bagus, lalu kamu sajikan untuk suamimu atau pacarmu atau siapa gitu, itu pahala itu loh. Tapi kalau pisau itu dipegang oleh penjahat, kebetulan ada musuh yang harus dibunuh, lah ini, nah, jadi netral, sama dengan filsafat. Filsafat itu ya semacam pisau lah. Kok filsafat itu haram? Ini kan, ya ini perlu diluruskan. Kenapa Al-Ghazali bukan mengharamkan filsafat loh ya. Al-Ghazali itu menyayangkan filosof. Seperti Aristo dan juga Plato. Menyayangkan. Bukan berarti menyayangkan, Al-Ghazali orang arif billah kok menyayangkan. Artinya Al-Ghazali itu berhati-hati kepada umatnya, kepada pengikutnya. Berhati-hati gimana? Ojo sampai, orang itu kan begini, orang itu sering terjebak pada figur kan. Orang itu sering terjebak pada figur, bukan pikiran. Kita ini sering terjebak pada body, bukan main, itu kan bahasanya. Jadi begitu melihat orang bersurban itu langsung loh. Bukan pikirannya. Padahal orang itu nilainya itu bukan pada sesuatu, tapi dibalik sesuatu yang tidak dilihat apa, yaitu mainnya itu loh. Ya walaupun pakai tasbih gede-gede lah nggak ada pikiran apa-apa, alias pikirannya 0 ya, sebenarnya tidak ada sama dengan mayat yang berjalan itu loh. Tapi kita ini sering terjebak di sini. Nah, oleh karena yang filosof itu tokoh sentralnya 2 ini, yaitu Aristo dan Plato ya, Platonis dan Aristoteles ini Al-Ghazali hati-hati kepada umat Islam sebelumnya. Lalu sedikit banyak hati-hati ya dengan filosof. Jangan sampai kamu terjebak kepada figur Plato dan figur Aristoteles. Kenapa? Ya karena Plato itu berangkatnya, para filosof itu berangkat berpikir itu dari tiada. Ya, dari tiada. Bahwa segala sesuatu itu berasal dari tiada.
lalu menjadi ada, dan kemudian menjadi tidak ada lagi. Nah, alias tidak ada kehidupan akhirat itu loh. Gampangannya begitu ya. Nah, berbeda dengan filosof muslim, macam Al-Ghazali, Ibnu Rus, Al-Farabi, dan lain sebagainya itu berangkat dari yang ada. Siapa yang ada? Yang ada adalah yang ada. Siapa dia? Allah. Itu. Kemudian mengada, yang diada menjadi ada, dan yang ada itu akan kembali kepada yang ada, dan akhirnya tidak ada, yang ada tinggallah yang ada, yaitu Allah. Itu loh. Ini enggak mikir karo turu ya apa karepe ya. Teori ada itu loh. Nah, kalau filosof, kenapa begitu? Ya mereka lahirnya sebelum Masehi, gitu. SM kan? SM itu apa? Sebelum Masehi, berarti Kanjeng Nabi belum dilahirkan. Ya maklum gitu loh. Makanya aja mengko iku kafir. Lah ya apa sih sampeyan zaman fatrah kok, ya toh. Zaman fatrah itu enggak ada hukum, katanya begitu. Ya belum ada orang itu selama belum ada hidayah, sebelum ada tuntunan ya bebas. Di sini berlaku al-aslu fil asya'i al-ibahah. Segala sesuatu itu al-ibahah. Boleh. Hatta yadulla dalilu ala tahrimih. Sampai ada petunjuk diharamkan. Gitu loh. Selama belum ada larangan ya boleh kabeh. Ngono aslinya itu. Nah baru setelah ada larangan. Nah, ada yang boleh, ada yang tidak. Jadi al-aslu fil asya al-ibahah hatta yadulla ad-dalilu ala tahrimih. Segala sesuatu asal segala sesuatu halal itu boleh. Nah, sampai ada dalil atau petunjuk yang mengharamkan sesuatu itu baru dihukumi tentang keharaman dan kehalalannya. Nah, aslinya kabeh ibahah. Apa ibahah itu? Mubah, boleh. Nah, Plato dan juga Aristo itu lahir sebelum Masehi, alias belum ada hidayah. Ya saja dihukumi, berarti yo lapor menghukumi kok kelenger sampean. Lah, Al-Ghazali berhati-hati kepada umat Islam karena beliau itu hujjatul Islam, itu hujjah Islam. Hati-hati, jadi kamu jangan terjebak pada figur Plato dan figur Aristoteles yang menggunakan starting point-nya di dalam berpikir itu dari tiada, dari tidak ada, segala sesuatu tidak ada. Lalu menjadi ada secara alami dan pada akhirnya tidak ada lagi. Gitu kan? Nah, dari sini lahirlah teori ini, teori evolusi dan lain sebagainya. Teori materialisme, hedonisme, apalah banyak gitu. Konstruksi, apalagi subjektivitas, objektivitas, lalu teori apa? Konstruksi, lalu banyaklah teori-teori. Body and mind dan sebagainya itu filsafat-filsafat yang lahir dari tokoh dinisbatkan pada Aristo dan Plato atau Plato dan Aristo. Ya baca terus kalau baca buku itu ya jangan baca aja. Baca itu kan dirosah, kemarin saya sampaikan kan baca teks itu dirosah. Ojo katut pada dirosahmu. Tata mau kuliah. Ojo memang membaca tok. Membaca itu ojo sampai katut kepada tulisan, tapi wirosahmu digunakan. Apa intuisimu? Apa yo? Nyang apa yo? Nah, ngono ya. Ning ojo curiga, ngono. Mempertanyakan tapi tidak mempersoalkan. Bertanya tapi tidak mempersoalkan. Kenapa yo? Lalu biar dapat ilham, biar dapat pengertian. Maka Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, ben dapat fadl rezeki kepahaman gitu. Ya. Jadi bukan filsafatnya yang haram itu. Hati-hati dengan para filosof. Kenapa? Karena mereka itu berakhir dari tiada alias tidak ada kehidupan akhirat. Kenapa? Karena berangkat dari teori tiada. Asal segala sesuatu tidak ada, lalu menjadi ada secara alami, dan yang ada ini pada akhirnya menjadi tidak ada. Nah, alias Plato dan Aristoteles meyakini akan ada akhir segala sesuatu, tapi tidak kemana-mana alias hilang begitu saja. Itu loh, berbeda dengan para filosof muslim, macam Al-Kindi, Al-Farabi, Al-Ghazali, Ibnu Rus, dan lain sebagainya itu, mereka semuanya sepakat berangkat dari ada. Jadi segala dari wujud ya, dari wujud, dari yang ada. Yang ada ini mengada dan yang diada ini kemudian menjadi ada
Lalu yang ada ini akan kembali kepada yang mengada, lalu menjadi tidak ada, yang ada tinggallah yang ada, yaitu yang maha ada. Itulah. Bingung apa lagi? Bingung. Oh, mikir kok dirungokno. Oh, udah ada. Mek ngono wae ngono. Iki sakjane dulinan. Apa? Dulinan ben kowe iki tambah yakin nang Gusti Allah. Alias apa? Hanya satu, ahad. Apa? Ahad. Nah. Kemudian wahid. Ahad itu Allah belum bernama. Wahid itu Allah mengada wujud Muhammad. Maka ahad dengan wahid beda, ya toh. Ahad itu ahadiyah, wahid itu wahidiyah. Apa wahidiyah itu sudah dua itu loh. Jadi ahad itu belum berbuat suci, Allah masih subhanallah. Lalu wahid itu alhamdulillah, ya toh. Jadi ahad itu subhanallah, Allah sendiri kan? Allah sendiri, belum bernama, belum ya wis pokoknya Allah ngono pokoknya ora ono jenenge. Allah kan setelah ada qul huwallahu ahad ya toh. Wis ahad ngono ae siji. Siji ndil, tapi enggak satu loh ya, siji ahad asa apa. Wis ngono lah sampean bayangkan. Ahad lalu menjadi wahid. Maka subhanallah, wahid itu alhamdulillah. Apa wujudnya? Keterpujian. Jadi yang ahad itu, yang wujud itu memaujud, menjadi maujud rupanya Muhammad, alhamdulillah. Maka subhanallah, alhamdulillah itu Senin. Ya toh? Siapa dia? Kanjeng Nabi. Makanya Nabi lahir dino Senin. Oleh karena itu Kanjeng Nabi, Nabi Muhammad dilahirkan hari Senin, hari kedua. Yang pertama, ahad. Subhanallah, walhamdulillah. Nah, la ilaha illallah itu Selasa. Siapa dia? Mukmin. Nah, ini loh. Makanya orang kalau sudah la ilaha illallah itu mukmin, alias percaya kepada Kanjeng Nabi bahwa Nabi adalah utusan Allah, bahwa Nabi alhamdulillah, adanya alhamdulillah karena ada bismillah, bismillah ahad. You know? Alhamdulillah Senin, Selasa la ilaha illallah. Lalu Rebu apa? Rebu itu amal soleh. Apa wujudnya? Allahu Akbar. Amal soleh. Allahu Akbar. Gampangane, segala sesuatu itu berasal dari Allah, wujudnya akbar berupa Kanjeng Nabi dilakukan oleh mukmin. Ini gampang-gampang angel gampang. Allah itu ahad, siji, akbar Kanjeng Nabi dilakukan oleh mukmin. Allahu Akbar, Allah wis ngono lah bang, angel. Jane ya ora angel. Kok iso ngono to? Aku maca buku mbiyen ngono, mbiyen jaman nang Mesir baca buku-buku filsafat ngono, bukan filsafat, tasawuf. Bukunya itu Islamuna fi asrina al-mu'asyir, 48 jilid, ya toh. 48 jilid, gede-gede buku ini, sampai kelenger aku maca. Apa itu? Tak waca akhirnya. Wanjang. Gede-gede sampai ini di perpustakaan Askandaria Habib menemukan itu. Pengarangnya seorang doktor dari berbagai disiplin ilmu. Dia punya 18 doktor dari berbagai disiplin ilmu yang berbeda. Di samping itu, dia juga seorang dokter. Doktor pertanian tanah gambut dari Rusia. Rusia ya, doktor nuklir, doktor fisika, matematika, biologi, tafsir, hadis, hafal Quran ya. Terus sastra, linguistik ya. Pokoknya ahli, doktornya sampai 18. Namanya Syekh Dr. Mahmud Abdul Razak Al-Maghribi Al-Askandari. Kenapa Al-Maghribi? Karena dia lahir di Maghrib di Maroko. Sebenarnya asalnya bapaknya orang Rusia, tapi lahir di Maroko. Ya, lalu dewasa dan meninggal, sekarang baru aja meninggalnya itu di Alexandria atau Askandaria. Maka dia itu besar diri itu artinya remaja sampai menghabiskan hidupnya itu di Askandaria. Maka menyebut diri sebagai Al-Maghribi Al-Askandari. Gitu. Syekh Mahmud Abdul Razak, ini bin Abdul Razak kan, Mahmud bin Abdul Razak bin Soba panjang namanya, Al-Maghribi Al-Askandari. Bukunya Islamuna fi Asr al-Mu'asir 48 jilid besar-besar. Nah, maka dari situlah saya itu mendapatkan satu metode. Jadi kalau membaca buku itu ada caranya. Jangan hanya dirosa. Kalau dirosa itu tulisan. Bagaimana kamu berdirosa itu sekaligus
libatkan wirsahmu. Apa intuisimu? Intuisi bersihkan. Nah, awalnya saya marah loh itu. Bukan marah ya. Orang nulis buku kayak begini kayak apa manfaatnya. Mbok buku-buku kecil gitu loh ya. Langsung dibaca habis. Buku sekian banyaknya itu loh. Orang kalau membaca apa iso entek. Aku lah iya nulis buku kayak gini kayak apa. Maca satu buku aja saumur gak entek. Terus untuk apa manfaatnya? Beliaunya hadir itu. Untuk mendapatkan satu pengertian dari 48 buku yang saya tulis ini hanya memerlukan waktu la zaid min khamstash daqiqah. Ngono jawabannya. La zaid min khamstash daqiqah. Daqiqah ya ini. Untuk mendapatkan kepahaman buku yang saya tulis ini tidak lebih diperlukan waktu 15 menit. Loh ya opo kuwi carane ngene. Iki makane terus dia jelas wirsahmu kamu gunakan. Apa? Wirsahmu kamu gunakan kitab, maka saya katakan kalau Al-Qur'an yang tertulis di atas buku terbatas 30 bagian atau 30 juz, 114 surat, sekian ribu ayat, sekian ribu huruf. Tapi Quran yang di dalam dadamu berupa intuisi iman, ilmu, nikmat, takwa yang harus mengendalikan nafsumu, dia tidak terbatas. Apa bentuknya? Kasih sayang. Intinya kasih. Dialah surat cinta dari Rasulullah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dalam surat Al-Anbiya 107. Surat Al-Anbiya itu surat ke-21, ayatnya 107. Tidak lain aku risalahkan dirimu Muhammad kecuali berupa rahmah. Untuk siapa? Untuk seluruh alam insan yang bersifat rohani yaitu iman, ilmu, nikmat, takwa yang harus mengendalikan nafsu. Wujudnya rahmah. Dari surat cinta dari Rasulullah itu ada pada dirimu namanya rahmah yaitu kasih sayang. Kalau kamu cinta, kalau kamu timbul cinta pada apa dan siapa tanpa membeda alias kamu saat itu mendapatkan surat cinta dari Rasulullah. Kalau kamu sudah mengembangkan surat cinta dari Rasul berupa rahmah ini, maka kamu merupakan kitab Quran yang tiada terbatas. Maka iqra' kitabak kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba. Baca catatanmu itu. Apa itu imanmu? Baca itu kok ora kok maca ngono, ya kamu fokuskan ke dirimu. Maka iqra' itu juga berarti istiqra'iyah. Apa istiqra'iyah itu? Kebalikan daripada istimbatiyah. Qara'a kan menghimpun, ya. Menghimpun, meneliti, mengurut-urutkan, mengklasifikasi namanya iqra' itu. Ya toh? Iqra' kitabak, baca kitabak. Apa kitabak itu? Catatan dalam dirimu itu. Iman namanya mawuqira fil qalb. Sesuatu yang diukir oleh Allah. Kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba. Cukup saat itu untuk mengendalikan nafsumu itu loh. Supaya enggak ganggu kamu. Enggak jadi kotor terus loh. Surat Al-Isra surat ke-17 ayatnya 14 itu tadi. Maka yang disebut dengan iqra bismi rabbikal ladzi khalaq gitu. Iku iqra kitabak. Ora kok ma'ana bi qori gitu lho, kok koyo Kanjeng Nabi diulang karo Jibril lho. Jibril itu lebih dulu mana Kanjeng Nabi dengan Jibril? Duluan Kanjeng Nabi. Nur Muhammad itu sudah ada dulu. Yang diada oleh Allah itu Rasulullah Kanjeng Nabi dulu namanya Nur Muhammad. Dari Nur Muhammad diciptakan malaikat termasuk Jibril. Jadi Jibril berguru pada Kanjeng Nabi. Fungsinya mendampingi ketika dibasyarkan mendampingi. Berdampingan dengan Jibril, berdampingan dengan Mikail. Apa Jibril itu? Yang mengilhamkan kebaikan. Maka Kanjeng Nabi nggak pernah berbuat jahat. Apa Mikail itu? Kanjeng Nabi nggak pernah kekurangan makan. Walaupun secara mungkin kurang, tapi Kanjeng Nabi nggak pernah merasa, selalu bersyukur. Nah, dengan kata lain, kamu masih merasa kekurangan, nggak bisa bersyukur, berarti kamu mengingkari Mikailmu. Mikail itu ya awake dhewe iki. Jibril ya kamu masih terdorong oleh hawa nafsumu, berarti kamu mengingkari mulhamahmu, yaitu Jibril. Jibril itu mulhamah itu loh, ya.
Ya aja golek aku kepengin sampai ana selawat Jibril. Selawat Jibril salat mulamah lah. Jadi Jibril ku dudu ya dirimu kuwi ngono lho. Ya pancen menungsa iku nanti itu yang kembali kepada Allah manusia. Jadi manusia itu berasal dari Allah, ya toh? Dia akan kembali kepada Allah, diantar Kanjeng Nabi, dideleh, dilepas kan dari Allah. Manusia dari Allah kan? Dari Allah sendiri mengada itu. Manusia dilepas diterno Kanjeng Nabi didampingi Nur Muhammad. Mulai zaman Nabi Adam wis ana Nur Muhammad itu namanya Rahmah. Makanya ketika Nabi Adam itu lupa kepada Rahmah, terlempar dari surga, gelap gulita di bumi, enggak goleki Rahmah ya toh. Carane istighfar, Rabbana dzalamna anfusan wa illam taghfirna wa tarhamna ya toh. Makanya ketemu Rahmah di Jabal Rahmah. Ojo diterjemah lah. Ojo diterjemah. Jadi ora perlu berebut yang gua Hirok bareng lalapo. Wahyu iku ya sejak Kanjeng Nabi lahir wis ana. Kanjeng Nabi itu Quran kana khuluquhul Quran. Mosok Kanjeng Nabi diulang Jibril. Oleh ketemu pirang perkara, mulya andi Kanjeng Nabi karo Jibril. Ya Kanjeng Nabi, wong Kanjeng Nabi itu Rasulullah. Rasulullah itu Kanjeng Nabi, duduk liyane. Kabeh para nabi dan rasul itu utusane Kanjeng Nabi alias apa? Rasulun amin. Rasulnya amin. Maka hanya Kanjeng Nabi yang sallallahu alaihi wasallam. Liyane hanya alaihi assalamu la. Iki mikir alon-alon. Wih kok beda ya? Ya mbok kok iso beda ngono ya. Jane yang ngene iki mulai biyen. Lah kok dadi berubah ngono? Ya mbok. Nah, ini kemasukan sembahal ajaran-ajaran yang apa? Pendangkalan dan lain sebagainya. Akhirnya kita ini kurang yang Kanjeng Nabi kurang takzimnya. Terus mentajasum loh. Kanjeng Nabi kedudukannya itu yus Masya Allah. Setelah Allah Kanjeng Nabi ngono lho. Duduk Jibril, duduk liyane. Nah Jibril ya kamu dhewe kuwi. Nah, ya apa supaya kamu dibersamai Jibril, Mikail? Ya Muhammato. Apa Muhammato itu? Sidiko, amanao, tableko, fatonao. Ya gayo ilmu sing jujur, ya toh. Gayo nikmat, aja bohong ya toh. Cerdaso. Ya, cerdaso itu gawe takwa. Bagaimana kita cerdas itu? Gawe potensi namanya takwa, wujudnya taat. Karena bisa loh kamu berpura-pura taat itu, iso. Makanya jangan terjebak pada hal yang sifatnya fisikal. Saya kembali ke depan. Jadi para ulama kita tidak menolak filsafat. Hati-hati kepada figur filosof. Kenapa? Ya karena mereka begitu. Apa mereka salah? Enggak. Mereka sebelum Masehi. Ya alias wong tasawuf enggak akan menyalahkan siapa. Mulai urusane kono, ya toh. Lha iku bapak Sayyidina Ali ya kafir loh. Dia kok ngono kaya sampean niku tambahan payam. Mosok bapake Kanjeng Nabi kafir, Wong bapake bapake Sayyidina Ali maksud saya. Bapake Sayyidina Ali dihukumi kafir. Sampai ayat digawe innaka lan tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Itu dinisbatkan kepada Kanjeng Nabi. Padahal ayat ini turun pada Kanjeng Nabi di Madinah. Lah Abu Thalib wafat pada saat Kanjeng Nabi di Mekah. Berarti enggak faktual kan? Enggak real kan? Maka wafatnya Abu Thalib, wafatnya Khadijah pada tahun yang sama disebut dengan Amul Husni, tahun kesedihan. Apa Kanjeng Nabi sedih? Ya enggak lah, mosok Kanjeng Nabi sedih, tahun kesedihan. Wong Kanjeng Nabi ku ya basyar, cek ora adoh-adoh karo basyar awak-awake dhewe ya membasyar ngono lho, ya rabi, ya maem, ya bergaya sedih barang. Ngono lho, ya manusiane ngono, ning asline enggak sedih. Asline ora sedih tak apa ya? Wis gak ono sedih. Ya sedih ning enggak jadi beban. Nah, makanya para wali pun mengikuti jejak Nabi. Apa? Enggak sedih. Ya toh, wali itu ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanuna. Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah dan seterusnya itu dalam surat Yunus ya, ayatnya berapa lupa saya.
Coba dilihat nanti 63, 64 itu surat Yunus. Surat Yunus itu surat ke-10. Coba dibuka. Surat ke-10. Ya. Surat Yunus ayat 63. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. La tabdila li kalimatillah. Dzalika huwal fauzul azim. 63, 64, 65. Coba dicek. Benar apa salah? 62 ya? Oh iya. Ya wis. Ya itu bedanya. Nah, Abin delok 63. Makanya dalam penghitungan itu enggak sama. Kenapa begitu? Ya mungkin ya ada teori. Kalau kelihatannya 63, 64, 65. Allah ketahuilah lan ya kata tanalul ilma illa bisitatin ya lan hei dengono ya lan tanalul kamu enggak bakalan oleh ilmu illa bisitan kecuali dengan 6 syarat. Nah, saumbika gimana? Bimajmu'i dan akan aku beritahukan kepada kamu yaitu secara majmu'. Apa itu? Zakaun wa hirsun was tibarun wa bulghatun wa irsyadu ustadzin wa poli zamani. Yang pertama kudu cerdas. Sakjane kabeh wong cerdas. Cerdas tok pokoknya enggak gila loh ya. Cerdas tok enggak cukup, kudu duwe semangat. Ya zakaun wa hirsun. Cerdas semangat kudu dibarengi semangat tok engko emosional nafsu kudu dibarengi sabar. Kaun wah hirsun was tibarun bukan sabar saja tapi istibar. Apa istibar itu? Sabar dan nyabarkan diri istibar, ya. Terus kaun wah hirsun was tibarun wa bulghatun. Bulghah itu apa? Duit. Gak ana ceritane gak gawe duit, gawe bondo, ya. Kudu bayar, ya. Kenapa? Kelambi bayar lek ngajari ya toh, barang gawe duit. Lo kok bayar sekolah ya? Makanya wajib toh. Kok enggak gratis sih? Ora ono barang gratis sekarang itu. Wong pipis saja bayar sekarang, ya enggak? Ya. Terus wa irsyadu ustadzin. Ustadz yang ahli, ustadz itu kalau di Mesir profesor. Maka di Mesir itu alif hamzah begitu di atas. Terus dal itu ustadz doktor, itu profesor doktor. Ustadz itu orang yang ahli. Ditunjukkan wa irsyadu ustadzin, yaitu irsyad berarti bukan sekedar guru, tapi guru mursyid, ngono lho. Seperti Asy-Syafi'i berirsyad kepada Syekh Waqi. Kudu ana guru mursyide, alias guru yang profesional berthariqah. Ngono. Lek durung berthariqah enggak iso ikhlas, enggak iso sabar, ngono. Mek semangat tok dari nafsu. Ustadz yang profesional gimana? Ya pinter ngono lho. Profesional tenan. Nek ngajar tasawuf ya ngerti nguasai tasawuf tenan. Lek bicara Quran ya hafal Quran, ya ngerti bahasa Arab ngono. Namanya profesional. Tidak cukup itu, kudu ustadz yang irsyad. Wa irsyadu ustadzin. Baru dia berirsyad. Jadi profesional berthariqah bahasanya. Kalau jadi mursyid kan syaratnya khusus itu. Orang yang bisa memberikan irsyad itu mursyid. Atau orang yang bermursyid berthariqah. Masuk dunia sufi, dunia sofai, dunia thariqah, berirsyad. Nah, Abi ini punya mursyid. Abi ini, saya ini punya mursyid. Saya menguasai juga, saya bisa bahasa Arab, ya. Saya menguasai Al-Quran, saya menguasai ribuan hadis, maka saya berani ngatakan aku profesional. Ngono lah. Lah, saya juga berthariqah. Sapa mursyidmu? Yang terakhir ini adalah Syekh Al-Arif Billah Muhammad Nizam As-Sofa. Apa yang terkenal dengan Gus Nizam itu guru saya. Mursyid saya yang nyingir, pengarang dan pelantun syair tanpa waton itu. Sebelum itu banyak saya mursyid saya, termasuk Habib Lutfi Pekalongan. Ya sampai sekarang masih.
Dan termasuk bapak saya sendiri, ya toh. Bapak saya memberikan satu khususiyah kepada saya. Apa ciri khas thariqah itu? Ada khususiyahnya. Apa khususiyah itu? Amalan khusus untuk thariqah sesuai dengan mursyid itu. Sadiliyah misalnya ada khusus sadiliyahnya. Qadiriyah ada khusus qadiriyah. Naksabandiyah banyak guru mursyid Abi ini dulu. Abi pernah berirsyad kepada Kiai Dimyati Al-Maghfurlah Romo Kiai Dimyati Romli Peterongan. Ya. Abi pernah berirsyad kepada Syekh Abdul Wasi Abdul Hamid Asyadili di Kairo, Mesir. Abi pernah berirsyad kepada Syekh Muhammad Rifai di Khonkhali. Ini Khonkhali itu masjid, Khonkhali itu pasar, tapi di dekat pasar ada Masjid Maulana Husain. Di Zawiyah Masjid Maulana Husain namanya Muhammad Rifai. Ya, di Mesir juga. Aku berthariqah, diajari dia, di Bai'ah juga. Abi juga pernah berirsyad kepada ini Gus Hudi. Gus Hudi itu putra Kiai Abdul Hayy Ciliwung, Kholwatiyah namanya, karena thariqahnya kholwat. Abi juga pernah berirsyad, ya sampai berirsyad bukan pernah, saya selamanya kepada Kiai Munajat Tanjung. Berirsyad kepada apa lagi? Habib itu sudah tadi disebut. Yang terakhir ini yang selalu bergelut dan bermukhalatoh, bermurabatoh, mukhalatoh, bergelut ya, bergelut itu ora kok gelut ngono enggak. Mukhalid apa? Teman rakat kan. Bermukhalatoh itu bermusahabah, bermusodaqah, bermurafaqah. Ya toh? Mukhalatoh dalam rangka musahabah. Apa musahabah itu? Suhbah, berteman, bersahabat. Murafaqah, rafiq, berkasih, berlemah lembut, rifqah. Lalu bermusodaqah, sodik, berteman dalam kejujuran, enggak ngapusi, enggak khianat, ya toh? Dan sebagainya itu. Berzamil, apa zamil itu? Bermuzamalah. Apa artinya? Teman yang apa ya? Teman mesra-mesra gitu loh. Guyon-guyon kayak kamu kan zamilah, wa zamilah. Bukan jamilah, kalau jamilah kan fisik gitu. Makanya sana hilwah ya jamilah. Kalau laki-laki sana hilwah ya jamil. Sana hilwah ya jamil. Sana hilwah, sana hilwah, sana hilwah ya jamil. Apa ucapan? Happy birthday to you gitu kan ya. Apa salah kuwi? Apa dosa kuwi? Ya sapa sing ngomong dosa. Wong Kanjeng Nabi juga memperingati hari lahir. Apa Kanjeng Nabi? Poso, ya toh, Senin. Kasih tanya, kenging apa Kanjeng Nabi jenengan kok poso dinten Senin? Zalika yaumun ulitu fi. Itu aku dari dilahirkan, makanya aku merayakan ulang tahunku hari Senin dengan puasa. Tapi Pak Ede bukan ulang tahun, bukan hari kan? Tapi apa? Tanggal, ya toh. Hari lahir. Hari lahir. Kalau hari lahir wong Jawa poso. Orang Jawa itu kalau pas hari lahir dan pasaran. Misalnya wong lahirnya dina Setuwage, hari Setuwage itu puasa dia. Di samping puasa Senin mengikuti Kanjeng Nabi, puasa Kamis juga mengikuti Kanjeng Nabi. Jadi Allahu Akbar tadi apa? Allahu Akbar tadi adalah Rebu. 4 kan? Ahad, subhanallah. Senin, alhamdulillah Kanjeng Nabi, maka Kanjeng Nabi lahir dina Senin. Selasa, la ilaha illallah mukmin. Ngono lho, turun dari Allah kepada Kanjeng Nabi wahyu, dari Kanjeng Nabi kepada mukmin hidayah berupa rahmah. Lek kowe ana rasa rahmah berarti oleh risalah cinta teko Kanjeng Nabi. Ngono lho. Baru lek oleh risalah cinta kamu bisa rebu. Apa rebu itu? Amal soleh wujudnya Allahu Akbar. Maka Allahu Akbar itu lembut, lemah lembut. Allahu Akbar, makanya aja nggentak. Allahu Akbar, meluyu iku duduk amal soleh itu. Wong amal soleh itu Allah wahyu kepada Kanjeng Nabi toh. Hidayah kepada mukmin wujudnya rahmat toh. Wa innahu lahudan wa rahmatun lil mukminin. Sungguh Quran itu menjadi hidayah, bentuknya rahmah pada diri mukmin. Itu surat An-Naml surat ke-27 ayatnya 77. Wa innahu lahudan. Sungguh Quran itu menjadi hidayah, bentuknya rahmah pada diri mukmin. Barulah dia bisa amal soleh. Wujudnya Allah Akbar, dina Rebo. Apa dina Kamis itu? Kamis itu kelima. Apa 5 itu? Orang itu bisa beramal soleh karena mukmin. Mukmin itu karena mendapatkan hidayah
dari Kanjeng Nabi, ya toh? Kanjeng Nabi oleh wahyu teko Gusti Allah, makane la haula wala quwata illa billah. Walaupun bisa beramal soleh, alias dia tidak bisa berdaya dan berupaya apa-apa. Berarti dino itu 5. Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Dino 5. Jumat itu kan kumpulannya. Ahad itu 1, Allah, Ahadiyah. Senin itu 2, Kanjeng Nabi. Selasa itu 3, mukmin. Rabu itu 4, amal soleh, ya toh. Kemis itu pasrah diri, namanya la haula wala quwata illa billah khamsah kan. Jumat itu kumpul, wong lek pasrah kumpul sapa? Kumpul Kanjeng Nabi. Maka yaumul Jumat, yaumul jam'i, sayyidul ayyam. Ya apa? Sabtu apa? Istirahat total di dalam surga. Loh. Makanya wong Jawa duwe pasaran 5 itu dina 5 pas. Wa ja'alna naumakum subata, istirahat total di dalam surga Sabtu. Kenapa? Mergo wis Jumat. Apa Jumat? Kumpul Kanjeng Nabi diantar menuju Allah di dalam surga. Makanya sampeyan subhanallah walhamdulillah, bayangno Allah, bismillah walhamdulillah, alhamdulillah, la ilaha la ilaha apa? La ilaha ar-rahmanir-rahim. Pas kabeh balik itu gathuk-gathuk. Iki apa ilmu gathuk duduk, iki ilmu tenan ngono lho. Ilmu analoginya yang didasarkan pada berbagai hadis yang sahih. Saya baca buku ini, orang ngarang-ngarang. Nek tak tunjukne tambah ribet. Macane angel bukune pendekatannya dari berbagai perspektif. Makanya judulnya Islamuna fi asrina al-mu'asyir. Kalau diterjemahkan ya apa itu? Islam. Keislaman kita dari waktu ke waktu nih. Fi asrina al-mu'asyir karya monumental. Tapi saya di digital kok nggak ada ya. Saya nemukannya itu ya waktu di Askandaria itu. Waktu saya di Mesir tahun 2003 ya. Waktu di sana itu. Jadi waktu pergi ke Alexandria itu agak jauh dari Kairo ya. Saya itu tukang pergi kalau kemana-mana. Haji itu juga minggat, lungo, melaku. Tapi suka jalan. Maka dari pondok sini ke masjid juga jalan. Kemarin Isya juga jalan. Tadi subuh jam 3 jalan. Jam 11 sudah bangun Nabi, tapi jam 8 sudah tidur. Jam 11 bangun, jam 12 saya pergi ke pondok itu. Nanti sampahnya gini aja, sampah itu jangan ditransitkan di sana. Langsung dimasukkan tempat sampah aja. Sampah seberapa pun, enggak usah ditransit di belakang. Nanti kalau tadi kebiasaan, belakang itu mau kita bikin kamar mandi, ya. Jadi di dalam tidak ada tempat sampah. Kalaupun ada itu transit yang sampah kering, kayak punya Tata itu ya, nggak apa-apa, ada tempatnya. Langsung ditaruh di tempatnya sampah, di luar. Nah, tadi pagi jam 12 lebih berapa aku ngambil sampah itu, lalu ngecek ayam masih berkokok, jam 3 berkokok. Nah, alhamdulillah saya kira begitu ya. Ini bicara apa tadi judul? Wali itu, wali gitu. Kamu kalaupun nggak jadi wali, berlakulah koyok wali. Gimana itu? Inna waliyallahu alladzi nazzalal kitaba wa huwa yatawallas sholihin. Itu yang kita baca dalam Hizb Bahri itu ada kan? Inna waliyallahu alladzi nazzalal kitaba wa huwa yatawallas sholihin. Itu coba dicek ya. Semoga nggak salah. Bismillah. Itu dalam surat Al-A'raf ya. Ayatnya berapa ya? Surat Al-A'raf 196 kalau nggak salah, coba dilihat. Surat ke-7 196. Kita kan selalu membaca kalau hizban itu ya. Iya enggak? Al-A'raf 196. Inna waliyallahu alladzi nazzalal kitaba wa huwa yatawallas sholihin. Sesungguhnya orang yang dipilih menjadi kekasihnya Allah itu dia selalu memperhatikan apa yang turun pada dirinya, yaitu Alkitab yang selalu dibaca. Iqra kitabak, selalu memperhatikan iman kan, ilmu, nikmat dan takwa. Maka iqra kitabak itu loh. Wa huwa yatawallas sholihin, sehingga dia itu bisa menjadi minimal menempati makom surga, makom sholihin, yaitu makom keempat. Kok makomnya? Surga itu makomnya 4. Anbiya, siddiqun, syuhada,
sholihun. Coba dilihat dalam surat An-Nisa 69-70. Wa may yuti'illah wa rasulah, ya. An-Nisa itu surat keempat, ayatnya 69-70. Kan sudah ada Android kan. Nah, udah ketemu kata 69-70 surat An-Nisa itu surat keempat. Wa may yuti'illah wa rasulah fa ulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallah wa kafa billahi alima. Itu ya 69-70. Nah, itulah minimal. Makanya kemarin saya dibilangin Bapak, urip sepisan ora dadi wali ki rugi ngono lho. Urip sepisan ora dadi wali rugi. Carane piye? Lakune wali. Apa iku? Ala inna aliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Apa enggak sedih? Sedih tapi sedih enggak jadi beban. Apa enggak wedi? Ono wedi, tapi enggak dadi beban. Wedi ono, enggak wedi piye wong jeneng manusia. Kuwatir ono enggak? Wah, ono tapi enggak berkhawatir ngono. Kenapa? Karena yuwakin apapun yang terjadi, yang ditakutkan, yang dikhawatirkan itu ada hikmahnya. Apa hikmah itu? Ya pokoknya barang sing apik kangge awake dhewe. Yakin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Wis nafsumu, khotormu sing enggak yakin nang ojo mbok turuti. Kok kurang yakin? Ojo. Supaya sampai yakin. Itu surat Al-Hijr surat 15 ayat 99. Wis pokoke yakino. Apa ana barang sing ganggu jenenge khotor iku? Lintasan ana ning ojo dituruti. Oh, apa ya? Kenapa kok durung ketok? Apa gak ana hikmah? Ana mek durung roh. Ana mek durung waktune. Ngono lho. Mangkane sabaro, Apa? Sabaro. Rasa dipikir wis wayahe, ya enggak? Kalian lek nonton film apa? Ya wis ben ini sapa Joshua ya. Joshua kan selalu bilang gitu. Rasa dipikir wis wayahe engko ya wayahe. Ngono toh. Wis rasa dipikir. Omane dadi kepikiran. Rasa dipikir. Lek awake durung roh, kenapa ora leh diomong deh. Soale barang apik hikmah itu mesti ada. Ning dek diomong nih dadi tambar. Apa gak roh? Ya kira-kira ya roh lah asline ngono. Kaya ana kejadian ya apa nih? Apa nih ya? Kematian atau apa sesuatu yang oleh orang awam dianggap sebagai musibah besar itu ya. Tapi orang khusus itu melihat bukan musibahnya, tapi apa? Hikmahnya di sana itu. Lek diomongne tambar ngono lho. Mangkane guyang-guyu tok gendeng apa kok gendeng toh? Wis kaya ya susah ning suweneng ngono lho. Kenapa? Soale melihat hikmah yang besar. Ora diomongke, lek diomongke tambar. Tenang yo. Iki ngene ning kok dadine ngene. Kadung diomongne dadine ngene ya ora dadi ngono. Kenapa? Tambar. Kenapa? Didisiki. Alias disiki kersa. Cara Jawane begitu, disiki kersa. Kersane Gusti Allah kersane Gusti Allah dingenek-ngenekno, engko ben dadi ngene. Kersane Gusti Allah kowe iki lara kabeh awakmu engko ben metu bayimu ngil ngono lho asline. Ning bayine ora sembo ngomong lek iki wis nyata ya. Tenang wis to, kaya sakit semuanya, tapi ngono iku ana sesuatu sing apik pokoke ngono. Apa kuwi? Aja diomong, apa kuwi aja disebut. Lek mbok sebut enggak dadi ngono. Makane wis guyang-guyu ae, apa? Bahagia saja, senang-senang saja. Happy today, happy tomorrow, happy ending, happy dukhulil jannah. Saya kira begitu ya. Jam berapa ya? Jam berapa? Sudah hampir 1 jam. Waduh, panjang banget ini. Baik, ini hari Jumat kan ya, nggak apa-apa lah. Kita akhiri sebelum kita berdoa. Ya dulu. Anti ngeluh santri Nusa. Anti ngeluh, anti sambat, anti malas. Ulangi, santri Nusa. Anti ngeluh, anti sambat, anti malas. Cinta apa santri Nusa? Cinta apa dan siapa saja tanpa membeda. Taat kiai santri Nusa. Taat kiai, taat guru, taat orang tua, taat bangsa, negara, kesatuan Republik Indonesia. Happy today santri Nusa. Happy today, happy tomorrow, happy ending, happy dukhulil jannah. Allahumma
Allahumma Allahumma Allahumma Allahumma Giti kita Giti kita Sugih ati Sugih ati Sugih arto Sugih arto Allahumma Allahumma Jinem jitu Jinem jitu Allahumma Allahumma Hammu hamku Hammu hamku Paham ilmu Paham ilmu Paham laku Paham laku Allahumma Allahumma Amin aman Amin aman Allahumma Allahumma Iman imun Iman imun Allahumma Allahumma Walik grimbyang Walik grembyang Cos pleng Jos long Cos pleng Jos long Cos pleng Jos long Subhana man la ya'tadi ala ahli samawati wal ard Subhana man la ya'khudhu ahlal ardi fi alwanil azab Subhana ra'ufir rahim Allahumma ja'alana fi qulubina nura wa basara wa fahma wa ilma innaka ala kulli syai'in qadir ya hayyu ya hayyu ya qayyum la yafutuhu ilmuhu syai'an wa la ya'uduh Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin ya hayyu ya qayyum la ilaha illa ant subhanaka inni kuntu minadh dhalimin Allahumma arhamna bitarki ma'asika abadan ma abqaitana warzuqna husnan nazari fima yurdika anna wa alzim qulubana hifza kitabika kama 'allamtana waj'alna nasluhu 'ala an-nahwi alladhi yurdika anna Allahumma nawwir kitabaka absarana washrah bihi sudurana wa farrij bihi qulubana wa atliq bihi alsinatana wasta'mil bihi abdanana وقونا على ذلك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا إنا نسألك ولأولادنا بناتنا وذرياتنا وأهل بيتنا وطلابنا وطالباتنا وآبائهم وأمهاتهم وإخوان وأخواتنا رزقا كثيرا حلالا طيبا مباركا واسعا من غير تعب ولا حول منا ومنهم يأتي من كل النواحي وارزقنا وإياهم حج بيتك الحرام وزيارة قبر نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وارزقنا وإياهم علما نافعا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعقلا ناقلا فكرا مشرقا وسرا ذائقا فهما لائقا نفسا مطمئنة وجوارح لطاعتك لينة وشفاء من كل داء وسقم يا أرحم الراحمين وصل اللهم على عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترغب وتنشط وتحمس بها جهاد لإحياء وإعلاء دين الإسلام وتحمس بها جهاد لإحياء وإعلاء دين الإسلام اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترغب وتنشط وتحمس بها جهاد لإحياء وإعلاء دين الإسلام وتحمس بها جهاد لإحياء وإعلاء دين الإسلام وإظهار شعائر على طريقة جمعية نهضة العلماء
وإظهار شعائر على طريقة جمعية نهضة العلماء وعلى آله وصحبه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. Allah Allah Allahu Allah Sabbit wansur ahla jam'iyah jam'iyah nahdatil ulama li'ila'i kalimatillah jam'iyah nahdatil ulama li'ila'i kalimatillah li'ila'i kalimatillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi ya batratin min haza kulla kamali madza yu'abbiru an ulaka maqali ya batratin min haza kulla kamali madza yu'abbiru an ulaka maqali Salla alaika Allahu Rabbi daiman Salla alaika Allahu Rabbi daiman Abadan ma'al ibkari wal asali Ya badratin min haza kulla kamali Madza yu'abbiru an ulaka maqali ulaka maqali Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatai ya rabbal alamin. Taib, nantahi wa nakhtatim liqa'ana al-yawm biqira'ati hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin wal afwa minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.